Orang setia itu siap menerima risiko. Orang setia itu tidak akan cuci tangan dan merasa tidak bertanggung jawab untuk sesuatu. Orang setia itu susah senang dia ada. Orang setia itu menghargai setiap proses demi proses yang dijalani. Orang setia selalu punya kesaksian-kesaksian. Walaupun terjadi di akhir dalam perjalanan kesetiaannya. Karena itu tidak mustahil. Tidak heran kalau kita bisa menyatakan sesuatu tentang Tuhan, kalau kita setia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, mereka menyebut diri mereka Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Memulai khotbah ini, saudara-saudara, untuk jemaat yang ke-6, yaitu jemaat Philadelphia, saya ingin menyatakan sesuatu kepada kita, bahwa kalau saudara setia, saya setia, maka tentunya ada hal yang baik yang akan kita terima. Setia itu, saudara-saudara, tidak sekedar menunggu. Setia juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam kesetiaan. Setia bukan sekedar adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menunjukkan kehidupan kita kepada seseorang atau kepada Tuhan, tetapi kesetiaan berkaitan dengan sebuah kehidupan yang betul-betul didasarkan kepada apa yang menjadi komitmen terus-menerus. Kesetiaan itu kan diuji oleh waktu. Kenapa hal ini penting, saudara-saudara? Karena memang bersama-sama dengan Tuhan pasti ada hal yang kita dapat asal kita mau setia. Nah, dalam kesetiaan itu kan ada proses. Seringkali kita gagal untuk berproses saja. Kita merasa proses terlalu berbelit-belit. Kita merasa proses itu mungkin tidak menyenangkan hati kita. Kita merasa proses itu kadang-kadang membuat kita terpuruk sekali. Nah, saudara-saudara, di bagian pembacaan malam hari ini, di bagian pengantarnya sudah dapat kita temukan langsung, saudara-saudara. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Sesuatu ungkapan, sebuah sebutan yang saya kira ini penting untuk kita memahami siapa yang kita sembah. Supaya kalau kita mau setia, betul-betul kita tahu kepada siapa kita setia. Dia yang kudus, Allah yang kudus.
tempat di mana dia berdiri itu kudus. Dia yang kudus, dia yang terang. Dan karena itu sekaligus ini menjadi tantangan bagi kita untuk terus menjaga kekudusan itu. Karena dia yang kudus tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Dia yang terang itu tidak mungkin bersatu dengan yang gelap. Dia yang benar. Kata benar dalam Alkitab ingin menunjukkan dua hal yang penting. Hal pertama menunjukkan bahwa pernyataan ini benar, pernyataan ini salah. Pernyataan ini benar itu seperti ini misalnya. Atau yang kedua yang benar itu berarti bahwa sungguh-sungguh inilah yang benar. Bukan itu, bukan itu, bukan itu, tapi ini yang benar. Nah, dialah yang benar itu. Yang memegang kunci Daud. Dia yang memegang kunci Daud. Kenapa Daud yang harus disebutkan, saudara-saudara? Karena memang janji Tuhan itu melalui keturunan Daud. Bahwa daripada keturunan Daud itu akan bangkit seorang penyelamat, seorang juru selamat. Dan dialah Allah itu. Dialah yang memegang kunci. Dan kalau dia buka pintu, tidak ada yang sanggup menutup. Kalau dia sudah tutup, tidak ada yang sanggup membuka. Siapa yang merapat kepadanya, siapa yang datang kepada Tuhan, yang kudus, yang benar, dan yang memegang kunci, itu sebuah otoritas di mana yang pegang kunci berkuasa untuk buka, untuk tutup, dan dia punya otoritas khusus di sana. Maka kita pasti akan menemukan hal-hal yang indah di dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, pintu yang terbuka sebagaimana digambarkan di dalam pembacaan tadi menunjukkan kepada sebuah kesempatan memberitakan Injil. Kesempatan memberitakan Injil ini adalah sebuah kesempatan yang sebenarnya terbuka, tapi tidak semua orang berani untuk menyampaikan berita Injil. Itu dia masalah. Kadang-kadang sampai untuk berita Injil, itu orang suka baku tunjuk. Orang akan menunjuk kepada para pendeta, para pelaku pelayanan. Dan banyak jemaat merasa bahwa dia bukan orang yang punya kesempatan sebenarnya untuk dapat memberitakan Injil. Padahal perintah untuk memberitakan Injil ditujukan kepada semua orang percaya. Dan tidak akan pernah berhenti berita itu sampai dunia ini berakhir. Berita untuk memberitakan Injil itu mesti terus. Saya suka tanya anak-anak, Tuhan Yesus mati bagi kita tuh harganya berapa? Lebih mahal dari 100.000 kah atau lebih murah dari 100.000? Mereka selalu bilang lebih mahal dari 100.000. Saya bilang yakin, mereka bilang yakin. Saya bilang ada yang aneh dalam hidup kita, saudara. Dapat pulsa 5.000 kita bisa kasih tahu seluruh dunia. Pulsa 5.000. Kita bikin status kasih tahu, terima kasih ya kak. Pulsa masuk nih, besok Leo. Itu pulsa 5.000 rupiah kita kasih tahu seluruh dunia. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita dengan harga yang sangat mahal. Harga yang sangat-sangat mahal kan dibayar dengan darahnya yang mahal. Justru kita malu untuk kita ungkapkan itu kepada orang lain. Banyak orang cenderung tidak mau ada soal orang lain. Beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta kita omong kok tiba-tiba orang tersinggung lagi. Jadi sudah. Akhirnya sejumlah orang dia hanya bergereja. Dia tidak merasa penting untuk menjadi bagian di mana memberitakan Injil itu adalah sebuah kesempatan untuk dia bisa menyatakan. Saya kira kita sepakat, saudara, bahwa kalau Tuhan Yesus datang dia tidak tanya ada berapa kali kita ikut ibadah seminggu. Dia tidak tanya berapa gedung kebaktian yang kita bangun, tapi dia bertanya ada berapa jiwa yang kita bawa datang kepada Tuhan. Ada berapa jiwa? Mestinya masing-masing kita bisa jawab. Sudah berapa jiwa yang kita bawa datang? Jangan berpikir sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka mungkin ada di sekitar kita. Mereka mungkin keluarga dekat kita. Mereka mungkin tetangga kita. Mereka mungkin para kenalan dan sahabat kita. Itu pertama. Yang kedua berkaitan dengan pintu yang terbuka. Ini sebuah penjelasan bahwa Yesuslah pintu itu. Kalau saudara bicara tentang pintu. Pintu itu akses. Akses di mana kita keluar, di mana kita masuk. Dan Yesuslah itu. Pakailah cara-cara ya melalui Tuhan Yesus. Ada banyak kali kita mengambil jalan-jalan lain di luar pintu itu. Di luar Tuhan Yesus.
Ada banyak kali kita merasa pikiran, perasaan, tindakan kita itu lebih baik dari apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Pintu itu, saudara-saudara, adalah tempat di mana kita bisa keluar, kita bisa masuk, kita bisa menjangkau sesuatu, melihat sesuatu yang di luar sana. Tetapi juga bisa masuk di dalam dan berteduh diri di dalam. Dan Yesus adalah pintu itu. Mari kita renungkan, saudara-saudara, apakah memang kita ada dan masuk keluar melalui pintu itu atau justru tidak. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus adalah pintu masuk kerajaan Allah. Saya kira ini sebuah pernyataan yang tidak boleh kita anggap remeh. Ini sebuah pernyataan yang begitu penting. Mau masuk kerajaan surga itu pintunya nama Yesus. Masuk melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada cara lain. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena dialah yang berkorban mati bagi kita semua dan melayakkan kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya bayangkan kalau Tuhan tidak mati bagi kita, siapakah yang akan menebus kita? Dan Tuhan Yesus berkorban atas kita semua. Dialah pintu menuju kerajaan Allah. Yang keempat, pintu yang terbuka itu menunjukkan kepada kita bahwa pintu itu selalu terbuka setiap saat. Pintu itu tidak pernah menghalau orang lain. Pintu itu terbuka bagi siapapun. Kita semua layak untuk datang ke situ. Tidak ada satupun lebih berhak atas pintu itu. Dia selalu terbuka bagi siapapun. Ada banyak orang yang mungkin sudah putus asa, kehilangan harap. Orang-orang sudah di titik paling rendah dalam hidupnya. Dia ada pada titik buta. Nah, ini yang susah. Oh, Inang Seng, berkhotbah agak susah Pak Pendeta. Bagaimana caranya? Sebenarnya untuk firman kebenaran Injil tidak harus berkhotbah, tetapi menyampaikan tentang firman, tentang Yesus Kristus yang mati bagi kita. Saya pernah punya pengalaman naik satu bis dengan satu orang, lantas ini bis ini lari terlalu kencang, kami dia duduk berdekatan, terus dia bilang, kakak kira-kira kalau ini bis terbalik, kok kita mati kakak yakin masuk surga, kok tidak, dibilang sembarang. Saya bilang, kakak saya dulu begitu. Tetapi setelah saya tahu Yesus mati bagi saya, bangkit bagi saya, naik ke surga bagi saya percaya mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun saya yakin pasti masuk surga. Ya, keyakinan yang ada pada kita, itu yang kita mau bagi kepada orang lain. Sementara untuk berkhotbah itu komunikasi dari hati ke hati. Komunikasi dari hati ke hati, bukan dari otak ke otak, apalagi dari buku ke buku. Semua yang melibatkan hati itu pasti ekspresif. Nanti dia pun cara-cara bisa kita belajar. Nanti saya punya beberapa cara yang saya kira cukup ringan untuk kaum awam bisa belajar bersama. Nah, saudara, ingat pintu itu selalu terbuka. Pintu itu penting untuk menanti kita. Tapi kita yang tidak pernah merasa bahwa pintu itu menanti kehadiran kita. Mari kita lihat, saudara-saudara. Pembacaan tadi juga mengisyaratkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang diberikan adalah gratis. Amin. Cuma mestinya kita berbagi itu kepada orang lain. Mama Clemens, Tuhan memberkati. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu dilihat sebagai sebuah peringatan. Paling tidak peringatan atas dua hal. Dua kelompok. Pertama, peringatan kepada orang-orang yang tidak peduli. Orang-orang yang tidak peduli dengan agama. Orang-orang yang tidak peduli dengan iman. Orang-orang yang tidak peduli dengan gereja. Orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang lain. Kedatangan Yesus Kristus menjadi peringatan. Ingat, dia datang segera. Kita yang tidak peduli dengan ibadah, iman, dan lain sebagainya, jangan sampai nanti baru kita tersibuk cari. Banyak orang begitu. Kadang-kadang kalau mau bergereja dan tidak ikut gereja. Tapi kalau jompong kebutuhan, misalnya pas ada kedukaan atau apa itu, memaksa kita mesti cepat-cepat. Padahal gereja ini tidak ikut ini. Banyak orang tidak peduli dengan hal begitu. Banyak orang peduli dengan kehidupan dunia yang sesaat. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh. Tapi jangan sampai dunia ini telah menyita perhatian kita daripada
kita berharap dan berpikir serta menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan serta iman kita. Banyak orang sudah menghabiskan waktunya hanya untuk kerja. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk mendapatkan uang. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Banyak orang menghabiskan waktunya untuk popularitas. Banyak orang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa dunia. Semua itu akan selesai di dunia. Sehingga mestinya kita tahu ini peringatan serius bagi mereka yang tidak peduli dengan iman, dengan ibadah. Tetapi sekaligus kedatangan Yesus Kristus ini adalah sebuah berita penghiburan. Berita penghiburan bagi mereka yang tertindas. Berita penghiburan bagi mereka yang susah. Berita penghiburan bagi mereka yang terkena pencobaan. Pencobaan dimaksudkan itu adalah mereka yang miskin. Mereka yang susah. Mereka yang dimiskinkan oleh orang lain. Dan kedatangan Tuhan Yesus membawa penghiburan. Ini kabar baik. Ini kabar luar biasa. Lebih indah dari semua kabar di dunia. Tentang Tuhan Yesus yang datang itu. Lalu untuk itu semua. Terpampanglah janji Tuhan ini bagi orang-orang yang setia. Janji Tuhan itu yang ditujukan kepada orang-orang setia adalah mereka akan menjadi soko guru. Mereka akan menjadi teladan. Orang-orang setia itu akan tinggal di dalam bait Allah. Mereka menjadi teladan. Seberapa pentingnya keteladanan itu, saudara, saya ingin mengatakan bahwa dalam kekristenan keteladanan itu penting. Sebab kalau kamu dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Kristus mesti kelihatan di dalam hidupmu. Jangan sampai kita menyebut diri kita adalah murid Kristus, tapi tindakan kita bukan seperti apa yang dilakukan oleh Kristus. Murid adalah mereka yang belajar dari gurunya. Murid adalah mereka yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh gurunya. Mestinya keteladanan-keteladanan itu ada. Yang kedua, janji Tuhan ini bahwa mereka tidak akan keluar dari situ. Mereka akan tinggal di bait Allah. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ini berkaitan bahwa kalau simbol bait Allah itu adalah rumah Allah, tempat di mana Tuhan Allah ada di situ, maka kita nyaman ada di situ. Kita tidak akan keluar. Sesuatu telah kita dapat di sana. Untuk apa kita cari lagi di luar? Kita sudah menang bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah mendapatkan sesuatu dengan Tuhan. Untuk apa kita mencarinya di tempat lain? Dan itu janji yang luar biasa bagi mereka yang setia. Janji ini menjadi penting bagi kita semua. Janji ini penting atas kita. Berikut, saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus akan menuliskan nama Allahnya kepada mereka yang setia. Akan menuliskan nama Allah bagi mereka yang setia. Nama Allah terbaca di dalam hidup mereka. Ada juga Yerusalem baru. Yerusalem baru bukanlah sesuatu yang jauh. Gambaran surgawi itu disebutkan sebagai Yerusalem baru. Itu akan ada pada orang-orang Kristen yang setia. Mereka yang berkomitmen penuh untuk Tuhan. Dan akhirnya, saudara-saudara, akhirnya mereka akan hidup sebagai orang-orang yang luar biasa di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Saudara-saudara, tetaplah setia. Saudara-saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, tetaplah mesti menjaga kehidupan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Janganlah menjadi orang yang tidak peduli. Jangan menjadi orang yang justru menindas dan bukan mengasihi. Jangan menjadi orang yang memang hanya menaruh perhatian pada ibadah, tetapi hatinya mati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya sebagai jemaat dan sebagai tetangga, kenalan dan kerabat lainnya. Hal ini sangat penting bagi kita supaya apa yang kita timba di dalam bait Allah, apa yang kita timba di dalam ibadah-ibadah, itu juga yang akan kita pakai dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat.
Betapa indahnya ketika Tuhan melihat anak-anak, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia kepadanya, hidup menurut apa yang Tuhan mau mereka laksanakan. Bagi mereka yang percaya, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Itu sesuatu yang indah bagi saya, sesuatu yang indah bagi saudara-saudara semuanya. Dan karena itu tetaplah setia. Belajar setia, saudara. Kenapa kesetiaan itu sangat penting? Orang setia itu siap menerima risiko. Orang setia itu tidak akan cuci tangan dan merasa tidak bertanggung jawab untuk sesuatu. Orang setia itu susah senang dia ada. Orang setia itu menghargai setiap proses demi proses yang dijalani. Orang setia selalu punya kesaksian-kesaksian, walaupun terjadi di akhir dalam perjalanan kesetiaannya. Karena itu tidak mustahil, tidak heran kalau kita bisa menyatakan sesuatu tentang Tuhan, kalau kita setia. Setia itu menjadi sebuah kata kunci, saudara-saudara. Supaya mereka yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan mulutnya, maka dia akan tetap ada dan percaya kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kita semua di